lanjut bahwa dewa Molok ini mereka adalah sesembahannya bangsa Israel serta pengikut dewa-dewa Kanaan dengan mereka membakar anak-anak mereka sebagai korban. Jadi anak-anak ini disembahkan sebagai korban. Dan ini Tuhan sangat larang keras. Tuhan sangat membenci ini. Tuhan sangat membenci ini. Karena mereka masih menyembah. Dan Tuhan melihat ada kecenderungan bangsa Israel bisa ikut-ikutan menyembah ilah-ilah di tanah asing. Bahkan Tuhan juga melarang keras, bukan cuma dewa Molok, arwah dan roh-roh peramal. Nanti kita akan lihat ini. Lalu larangan keras Tuhan yang kedua adalah bagaimana melarang dengan keras mengutuki ayah dan ibunya. Makanya di Keluaran pasal yang ke-20, hormatilah ayah dan ibumu. Ini diulang kembali. Jadi kalau di ulangan perikop yang pertama itu adalah punishment for the sin, hukuman bagi orang yang berdosa. Balik lagi, Tuhan mau umatnya kudus. Jadi ada larangan, bahkan ada sanksi kalau seandainya bangsa Israel ini mengutuki ayah dan ada ayah dan ibunya. Ini ayat 9 kalau Bapak Ibu baca. Lalu ini di ayat 10 sampai ayat yang 21 ini panjang sekali, melakukan dosa seksual. Kalau kita baca ini sangat detail, sangat detail. Bahkan saya agak tergelitik di situ, ternyata zaman dulu sudah ada namanya homoseksual. Pria dengan pria. Bahkan dengan binatang. Wah, ini luar biasa nih, melakukan serangkaian, jadi banyak hal. Ini di ayat 10 sampai 21 tentang seksual. Nanti kita akan lihat kenapa Tuhan sangat larang dengan keras. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, larangan yang sangat keras yang disertai dengan sanksi adalah mengikuti budaya yang tidak baik dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini Tuhan melihat ketika nanti bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, jangan sampai bangsa Israel ini terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik dari bangsa-bangsa lain. Kan nanti ada sanksinya. Yang kelima, kalau kita lihat di ayat yang kedua, mengikuti budaya bejat itu di ayat yang ke-23. Dan di ayat yang ke-25 nih, menyentuh binatang-binatang yang haram. Nggak boleh, najis. Ini sebenarnya diulangi kembali. Dan yang keenam, paling sedikit ada 6 hal yang sangat dilarang dengan keras adalah membuka diri, bahkan sampai kerasukan arwah atau roh-roh peramal. Ini ayat yang ke-27. Sekarang udah makin santar. Ini sebagai media, sebagai medium. Ya, manusia menjadikan dirinya penghubung antara manusia hidup dengan arwah-arwah orang mati. Ini sekarang kan udah bukan zaman dulu, sekarang pun masih ada. Dan ini sangat dilarang oleh Tuhan di ayat yang ke-27. Ini adalah ekspresi ketidaksetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu apa sanksinya? Kita lihat kan, tadi kita sudah baca, mati dengan tidak memiliki anak, artinya tidak, namanya dihapuskan dari silsilah bangsa Israel. Lalu ada yang mati dirajam, mati dibakar, dimuntahkan dari tanah perjanjian. Dimuntahkan itu hanya dipisahkan dia. Dia sudah tergabung lagi dari bangsa Israel. Dan sanksi ini harus dilaksanakan oleh umat Israel. Nah, jika umat Tuhan tidak mau memberikan sanksi kepada para pelanggar, ini dia, maka Tuhan sendirilah yang akan menghukum mereka. Ini ayat yang ke-6. Tuhan sendiri akan menghukum mereka. Nah, yang menarik adalah pelanggaran dalam perikop ini disamakan dengan perbuatan zina. Kenapa? Karena melanggar perjanjian setia. Nah, kalau saya mau simpulkan, kata kunci dari perikop ini adalah kata milik. Ini kata milik.
belongs. Artinya belongs to God, milik atau kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena ini semua berdasarkan akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya, maka umat-umatnya atau bangsa Israel itu adalah miliknya, belongs to God. Nah, belongs to God atau kepemilikan ini biasanya selalu dipersonifikasikan dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang sakral, di mana hubungan suami istri saling memiliki. Jika katanya umatnya ini menyembah kepada ilah yang lain, maka ini dilambangkan seorang istri yang berzina kepada pria lain. Makanya kalau kita lihat di pasal ayat yang ke-10 sampai 21, ini selalu dihubungkan dengan perzinahan, dosa seksual. Ini kalau di Alkitab, kalau kita sering baca, dikatakan Allah itu cemburu. Tapi cemburunya berbeda. Kalau Inggrisnya envy. Bukan envy ya. Tapi jealous, lebih ke jealous. Kenapa jealous? Kenapa? Karena kecemburuan di sini terjadi karena ada sesuatu yang dicuri atau hilang milik Allah sendiri. Jadi Allah menginginkan kita ini sebagai miliknya itu kembali kepada dirinya, kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang kudus. Tuhan mau kita hanya setia kepada Dia. Kalau kita ada ilah lain, berarti kita berzinah dalam tanda kutip. Nah, sebagai pemilik, kita adalah belongs to God. Tentunya Allah berhak menuntut umatnya supaya hidup kudus. Dan Dia sendiri memberikan anugerah kepada kita sebagai umat-umat Tuhan untuk bisa tetap hidup kudus. Apa artinya hidup kudus? Hidup kudus itu artinya adalah hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan, dengan keinginan Tuhan sebagai pemilik. Dan wujudnya itu adalah apa? Wujudnya itu adalah tidak menyembah Allah-Allah lain, tidak menyembah ilah-ilah lain, tapi hanya menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Tuhan. Dan tidak berzinah secara rohani. Ini dia. Menghormati orang tua, menjaga pernikahan yang kudus, lalu menjadi berubah-berubah percabulan. Dan ini adalah bentuk penolakan bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan keluarga umatnya. Sekali lagi, penekanan ayat ini yang kita baca. Allah menuntun agar kita sebagai umat-umat hidup kudus dan mengasihi Dia secara totalitas, nggak setengah-setengah. Dengan kita menjalani hidup kudus, maka kita membalas kasih Tuhan. So, ketika kita baca, mari kita introspeksi diri kita. Melihat kembali kepada diri lagi kita. Apakah yang Tuhan sudah arahkan? Apakah yang Tuhan sudah tuntun? Agar kita dapat hidup kudus, kita sudah laksanakan? Ingat bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan kita ini sudah lunas dibayar lewat apa? Kematian Yesus. Dan Dialah pemilik kita. Ini dia. Ada ungkapan Dia akan cemburu kalau kita pilih bermain-main dengan apa? Bermain-main dengan dosa. Jadi pada malam hari ini, bila kita memiliki hidup yang kudus, karena jelas sekali bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan yang kudus. Kalau tidak, pilihannya satu. Maka ada hukuman bagi apa? Bagi orang yang melanggar akan perintah Tuhan. Sama seperti Tuhan perintahkan kepada Musa, disampaikan kepada bangsa Israel, hal yang sama juga Tuhan perintahkan agar kita mendengar, melaksanakannya, melakukannya dengan apa? Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita. Jika ada pertanyaan